Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya membahas tentang manajemen persediaan, juga nanti insya Allah tentang JIT, just in time. Sebenarnya materi ini kita laksanakan ketika waktu itu di TTM kedua tanggal berapa? 5 April ya, tanggal 5 April. Tapi berhubung pada saat itu laptop saya ada masalah, kemudian saya pinjam laptopnya Bunda. Nah, sementara di laptopnya Bunda kan tidak ada software untuk merekam, sehingga belum terekam pada waktu itu. Nah, pada kesempatan pada hari ini saya ingin mengulang, siapa tahu dibutuhkan teman-teman terutama yang kemarin tidak masuk pada waktu TTM kedua. Sekali lagi, ini rekaman ulang atau pembahasan ulang yang saya rekam pada waktu TTM 2, yaitu membahas tentang manajemen persediaan dan JIT. Ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah klasifikasi persediaan, teori persediaan, juga nanti tentang ketidakpastian persediaan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sebelumnya mari kita awali dengan berdoa supaya dalam belajar kita semuanya mendapatkan kelancaran, juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya persilahkan. Cukup. Nah, bahasan yang pertama, manajemen persediaan. Ada pertanyaan tentang hal ini, tentang manajemen persediaan ini. Apakah manajemen persediaan ini penting? Pentingkah? Itu kan pertanyaannya. Manajemen persediaan ini berkaitan dengan kita menyediakan sesuatu bahan baku ataupun juga nanti kalau sudah menjadi proses jadi output, kemudian kita simpan untuk disediakan ke customer kita. Ketika bahan baku, apakah perlu kita menyediakannya dengan baik, dalam artian menyimpan sejumlah bahan baku dalam level stok tertentu, ataukah tidak menyimpan tetapi kita tetap siap sedia tentang bahan baku itu? Pentingkah? Nah, ya, kaitannya dengan kegiatan proses produksi, keberlanjutan proses produksi, persediaan ini ya jelas penting. Bayangkan kalau tidak ada persediaan yang ada, entah itu bahan baku, barang setengah jadi yang dibutuhkan dalam proses produksi, nanti proses produksinya akan terganggu. Karyawan kita sudah datang ke pabrik, mesin-mesin sudah ready, sudah di maintenance, sudah siap running, tetapi bahan bakunya nggak ada, kan ya horor sekali. Nanti kan di situ ada cost, bayar tenaga kerja juga, utility yang ada. Oleh karenanya, untuk menjamin keberlanjutan sustainability dari si proses produksi, maka penting kita memanage persediaan kita. Oke. Nah, tetapi di sisi yang lain, persediaan ini mengakibatkan adanya biaya-biaya yang dipandang tidak perlu kaitannya dengan kegiatan proses produksi. Apa yang tidak perlu? Contohnya biaya-biaya yang tidak perlu ini kaitannya dengan proses produksi. Nah, ketika kita menyediakan suatu bahan baku, yang mana dalam menyediakan itu dengan sistem konvensional, bahwa kita menyimpan sesuatu barang, bahan
baku, bahan penolong dan seterusnya itu di dalam suatu gudang, maka ada biaya pergudangan di sana. Buat gudangnya kalau enggak ya sewa gudangnya. Setelah sewa, setelah bangun, nah kemudian ada biaya untuk operasional di gudang itu, entah listriknya, entah mungkin AC-nya, entah apa. Ada juga tenaga kerja yang khusus di gudang itu, misalkan security-nya dan seterusnya. Oke, mungkin barangnya bahannya bahan yang perlu perlakuan khusus, treatment khusus, sehingga juga butuh perlakuan di situ. Misalkan barang ini atau bahan ini cepat basi, maka harus didinginkan, maka harus set temperatur tertentu, misalkan 10 derajat Celcius atau berapa. Nah, tentunya juga ada cost di sana, ada biaya di sana. Nah, inilah biaya-biaya yang dipandang tidak perlu, karena dengan adanya biaya tersebut, yang efek dari kita mengadakan persediaan itu, maka otomatis juga akan menambahi dari biaya produksi. Biaya produksi kita juga akan menjadi tinggi. Dan kalau biaya produksinya tinggi, karena apa? Total biaya produksinya tinggi karena tadi ada biaya produksi sendiri ditambahkan dengan biaya persediaan tadi. Nah, kalau itu biaya produksinya tinggi, maka harga jualnya juga akan tinggi, high cost, maka nanti price-nya juga akan tinggi. Kalau harga jual kita tinggi, sementara kualitas kita juga sama dengan pesaing kita lebih murah, karena mungkin bisa menghemat biaya dari persediaan misalkan. Nah, maka bisa-bisa daya saing kita akan turun. Kita kurang bisa bersaing dengan tetangga sebelah. Nah, oleh karenanya itu kita perlu memanage persediaan kita ini. Satu, memang pentingnya itu satu karena ini dibutuhkan untuk kelancaran proses produksi. Di sisi yang lain, dua, penting kenapa? Karena kita harus memanage persediaan itu, mengetahui jumlah persediaan yang ekonomis, yang optimal, sehingga biaya yang ada yang ditimbulkan oleh adanya persediaan itu tidak tinggi, bisa ekonomis gitu, bisa ekonomis ya, tuh ya. Jadi pentingnya karena berkaitan dengan keberlanjutan proses produksi. Kemudian yang kedua, ada biaya-biaya yang tidak perlu yang kita bisa meminimalisir dengan adanya kita atau dengan memanage persediaan itu. Oke, lanjut. Jadi tadi sudah saya bahas alasan perlu adanya persediaan, yaitu satu, kontinuitas input, kemudian yang kedua tentang minimisasi biaya persediaan. Kita minimalkan biaya persediaan itu. Kita mengadakan persediaan tetapi bisa minimal biayanya. Nah, kemudian ada juga tawaran konsep tentang GIT yang nanti khusus dibahas di bab 7 ya, just in time. GIT, just in time. Ini konsep yang mana bahan bakunya ini dapat didatangkan pada saat akan diproses. Kita punya perusahaan, kemudian tidak melakukan penyimpanan bahan baku yang ada pada perusahaan kita, penyimpanannya berada di perusahaan mitra kita, supplier kita, tetapi kita bisa menjamin bahwa bahan baku yang kita gunakan untuk proses produksi itu dapat datang pada saat akan diproses, sehingga proses produksinya tidak terganggu. Nah, ini konsep yang lebih maju lagi,
tidak mengadakan pergudangan untuk menyimpan suatu bahan baku tertentu, tetapi bahan baku tersebut kita yakin bisa siap, ready ketika kita melakukan proses produksi. Oke, nanti akan kita bahas di bab 7. Nah, just in time, selanjutnya tentang klasifikasi persediaan, ada 5 klasifikasi persediaan. Yang pertama, persediaan menurut tahapan proses, nilai persediaan, tujuan pengadaan persediaan, kemudian persediaan menurut jenis permintaan, juga persediaan menurut operasional persediaan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Tentang persediaan menurut tahap proses. Ingat di bab 1 ya, kan ada input, kemudian diproses, kemudian jadi output. Itu dalam satu sistem yang namanya sistem produksi. Nah, berkaitan dengan persediaan menurut tahap proses ini, maka ketika di input kita melakukan persediaan berupa apa? Apakah produk jadi? Enggak, kalau itu hasil dari produksi. Ketika di proses di input, maka ada tadi kan input, proses, output. Nah, ketika di fase input, maka kita ketika melakukan pergudangan inventory persediaan bahan di sini ya, pada tahap ini dikenal dengan persediaan bahan. Jadi kita menyimpan bahan bakunya, bahan penolongnya. Oke. Kemudian setelah itu ada persediaan barang setengah jadi atau barang dalam proses. Barang setengah jadi, mengapa setengah jadi? Karena ya ini belum produk akhir. Jadi dalam suatu perjalanan proses produksi mungkin ada part yang sudah jadi, tetapi karena satu hal kemudian belum dikerjakan untuk proses selanjutnya hingga menjadi barang jadi. Suatu halnya misalkan karena kurang tenaga kerja, sehingga setelah barang itu jadi, part itu jadi, tidak langsung bisa dikerjakan proses seterusnya, tapi disimpan dulu menunggu proses yang lain, part yang lain. Contoh konkret begini, dalam garment ada part-part, ini baju misalkan ada kerah, saku, kemudian lengan, badan, mantet, dan seterusnya. Setelah mengerjakan bagian kerah selesai itu, kemudian mau digabungkan atau mau dijahit dengan bagian badan, ya, bagian bagian itu, sehingga kerah dan badan nanti dijahit jadi satu. Tetapi bagian yang badan tadi belum selesai dikerjakan karena memang kurang tenaga kerja, kemudian kurang mesinnya. Nah, bagian kerah ini kemudian disimpan dulu sementara waktu. Jadi misalkan di suatu konveksi ada 5 karyawan, dapat order dari suatu sekolahan untuk seragam sekolah, satu sekolah untuk angkatan baru misalkan taruh misalkan 1000 siswa, jadi 1000 seragam. Kemudian dia sehari itu ada 5 orang pekerja, yang A mengerjakan kerah, pekerja B mengerjakan sakunya, pekerja C mengerjakan yang
Manset, kemudian yang lain, dua yang lain mengerjakan order klien seragam itu. Pada hari itu baru selesai 1000 masing-masing, misalkan bisa selesai 1000, tapi 1000 hanya 1000 kerah doang, 1000 saku doang, 1000 manset doang. Nah masa kerah sama saku mau dijahit, nah, kan nggak bisa, kan beda posisinya itu. Nah, kerah ya nanti dengan badannya belum selesai dibuat ya, kemudian disimpan dulu untuk dikerjakan mungkin esok harinya. Nah itu disimpan persediaan barang setengah jadi. Ya, itu contoh kecil di dalam konveksi bagaimana kemudian seandainya itu dalam urusan besar seperti pabrik garmen, otomobil, elektronik dan seterusnya, ada beberapa part-part yang setengah jadi sehingga memang perlu disimpan. Oke. Kemudian yang ketiga, persediaan barang jadi atau produk akhir perusahaan. Ya ini produknya sudah selesai, sudah jadi, misalkan sudah jadi laptop, handphone, bajunya sudah jadi sebelum kemudian dikirim ke konsumen, ke customer atau distributor atau agen, kemudian disimpan dulu di bagian gudang, ya, sebagai barang akhir atau produk akhir sudah jadi dari pabrik tersebut. Oke, itu persediaan menurut tahapan proses. Kemudian yang kedua, persediaan menurut jumlah fisik dan nilai. Ada 3 klasifikasi, E, B, C, A, B, C. Yang kelas A ini jumlahnya sedikit tapi nilainya sangat tinggi. Jumlahnya kecil tapi nilainya tinggi. Apa coba? Ada satu barang yang jumlahnya itu kecil atau sedikit, kuantitinya sedikit tapi nilainya sangat tinggi. Contohnya emas, itu satuannya gram tapi nilainya bisa jutaan. 1 gram ya setengah juta, walaupun setengah tapi kan ada yang juta, 500.000 ya sekarang 1 gramnya sekitar itu ya. 1 kilo nah berapa juta kan, 2 gram dan seterusnya. Beda dengan yang persediaan kelas C, ini jumlahnya tinggi tapi nilainya rendah. Nah, misalkan ada satu barang beratnya 1 kilo tapi nilainya mungkin nggak lebih dari 100.000. Itu misalkan apa ya, kapas misalkan, nggak tahu 1 kilonya berapa, tapi kan nilainya nominal rupiahnya kan jauh di bawahnya emas, itu kelas C. Nah kelas yang B ini sosok yang tengah-tengah, jumlahnya menengah, nilainya juga menengah. Di banyak barang di sini yang diantara 2 kelas itu, A maupun kelas C. Oke. Kemudian yang ketiga tadi ada apa? Tujuan pengadaan persediaan. Tujuan pengadaan persediaan ya, yang ketiga. Tujuannya apa? Dari sini saya sebutkan aja. Tujuannya adalah ada beberapa kondisi ketika kita mengadakan persediaan. Yang pertama, Yang pertama kondisi terdesak, jadi darurat, persediaan kita sudah nggak ada, atau mungkin terjadi miss antara kita dengan suppliernya, atau mungkin ada sesuatu hal yang secara tiba-tiba memang kemudian kita tidak bisa mengendalikan, tapi kita menderita kekurangan stok, kekurangan persediaan ya. Misalkan karena musibah, bencana alam,
entah itu banjir, longsor, gempa dan seterusnya, taifun, sehingga persediaannya terhambat. Nah, kemudian mencari alternatif dari supplier yang lain, mengadakan persediaan dalam kondisi yang terdesak, karena memang bahan bakunya benar-benar sudah habis dan harus segera mendapatkan. Ini klasifikasi yang ketiga, jenis pertama, yaitu kondisi terdesak. Kemudian yang kedua, kondisi normal. Nah, kalau kondisi normal ini kemudian dia memang tidak dalam kondisi sangat butuh, sangat perlu untuk mengadakan bahan baku, tetapi memang sudah schedule-nya, sudah jadwalnya untuk memesan untuk mengadakan persediaan, mengadakan bahan yang mau kita simpan itu. Jadi dalam kondisi normal, sudah wayai pesen. Kemudian kondisi yang ketiga, kondisi kita mengadakan persediaan untuk pengaman atau buffer stock. Persediaan pengaman atau penyangga dalam bahasa yang populer di manajemen persediaan itu adalah safety stock, stok pengaman. Ada juga yang menyebutkan buffer stock, dan ada juga meskipun sedikit jarang itu ada yang menyebutkan dengan iron stock. Yang paling sering ya safety stock atau buffer stock. Oke. Ini dimaksudkan untuk menyangga saja, untuk mengamankan seandainya terjadi hal-hal yang tidak kita duga itu terjadi, seperti tadi ada kejadian luar biasa, adanya force majeure yang kita memang tidak bisa mengendalikan, musibah bencana tadi itu. Nah, ketika ada musibah tersebut, mungkin bisa saja supplier kita itu tidak bisa mensuplai bahan baku yang kita inginkan itu selama 2 minggu misalkan. Nah, kita punya buffer stock selama 3 minggu, ya sudah kan aman. Nah, itu maksudnya salah satu maksud untuk mengadakan persediaan pengaman. Tuh. Kemudian yang keempat ini sifat persediaan. Yang pertama ada 2 jenis klasifikasi persediaan yang berdasarkan sifat persediaan ini. Yang pertama adalah persediaan bebas atau independent demand. Karena permintaan persediaan ini bersifat bebas, tidak terkait atau terikat pada persediaan yang lain. Ingat ya, kemarin pada waktu kita bahas di bab 4 atau 5 tentang peramalan itu kan, ada peramalan yang bebas, juga ada yang terikat kan. Nah, ini hampir sama. Jadi ketika kita mengadakan suatu bahan di mana ada demand yang terikat dengan demand yang lain, enggak? Ada permintaan yang terikat dengan permintaan yang lain atau tidak? Nah, kalau tidak terikat atau dalam kata lain bebas, maka termasuk dalam persediaan bebas. Contohnya, kalau yang kita ingat pada waktu bahas di peramalan itu, ada satu bahan yang mana bahan itu terikat dengan bahan yang lain. Barang A itu terikat dengan barang B. Waktu itu di peramalan dicontohkan barangnya adalah rokok. Ketika mau mengadakan
memproduksi atau membeli bungkus rokok itu ya disesuaikan dengan jumlah batang rokoknya. Ketika memproduksi 1000 maka mungkin butuh 150 bungkus misalkan, ini contoh. Memproduksi 3000 maka butuh 350 bungkus rokok. Ketika lebih kecil lagi maka lebih sedikit juga bungkus rokok yang mau diproduksi atau disimpan. Karena ini ada suatu barang yang mana terikat dengan barang yang lain. Itu contohnya yang terikat. Kalau bebas ya nggak ada hubungannya, ya bebas. Misalkan ada suatu perusahaan yang mana dia menyimpan 2-3 barang, yang mana 3 barang tersebut nggak saling terikat untuk mengadakannya. Tuh, contoh yang lain yang terikat di garment contohnya memproduksi baju sejumlah 1000 maka butuh labelnya juga 1000. Butuh labelnya 1000, butuh swing tag itu yang kertas yang tergantung itu juga 1000. Secara sekilas kan seperti itu. Masalah nanti ada allowance sekian persen, nah itu masalahnya. Tapi kan jumlahnya akan oke. Lanjut. Kemudian yang kelima yaitu klasifikasi berdasarkan sisi operasional persediaan. Jadi ini terkait dengan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan, misalkan kualitas bahan. Ketika mengadakan bahan dengan kualitas bahan yang sangat tinggi, perlakuannya bagaimana. Kualitasnya rendah maka mungkin lebih teliti lagi atau mas sebaliknya. Kemudian selain dengan kualitas, bagaimana cara penyimpanannya, bagaimana cara menyusun penyimpanan bahan baku tersebut. Juga perlu diketahui juga daya tahan dari bahan tersebut. Jadi itu pertimbangan yang berkaitan dengan operasional persediaan. Oke. Sekali lagi untuk mengingatkan bahwa teori persediaan ini untuk menjamin kontinuitas input. Kalau inputnya itu terjamin keberlanjutannya, terjamin ketersediaannya, maka ya proses produksi bisa juga terjamin. Baik. Tapi kalau persediaannya saja tidak inputnya saja tidak tersedia dengan baik, ya prosesnya nanti juga dipertanyakan. Tetapi persediaan ini juga mempunyai konsekuensi. Kalau persediaannya terlalu tinggi yang disimpan, jumlah barang yang disimpan itu terlalu tinggi, maka biayanya juga akan tinggi. Biaya pengadaannya tinggi, habis itu setelah ada disimpan juga akan lebih tinggi, apalagi kalau ada treatment tertentu seperti di setel dalam suhu sekian, jumlahnya sedikit sama banyak kan beda. Kan contoh sederhana saja, sayur kemudian butuh dimasukkan di dalam freezer. Nah kalau sayurnya banyak ya butuh 2 freezer, 3 freezer dan seterusnya. Dengan adanya 2-3 freezer yang lebih, nah tentunya ada biaya listrik yang lebih tinggi. Oke. Nah maka saya ulangi, persediaan yang jumlahnya tinggi maka biayanya juga akan tinggi, meskipun kontinuitas
kontinuitas, inputnya terjamin. Tapi sebaliknya, jika persediaannya terlalu rendah, biayanya memang rendah, tetapi bisa saja kontinuitas input itu beresiko. Mungkin suatu saat stoknya kurang, suatu saat ada kejadian tertentu, kemudian nggak ada stoknya, kan seperti itu. Oke, nah untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut supaya pas, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah, maka kita bisa memperhitungkan dengan pasti dengan menggunakan metode EOQ atau Economic Order Quantity. Jadi ini menentukan jumlah mesin yang ekonomis, ya. Jumlah kita mesin bahan baku yang ekonomis sehingga tidak terlalu besar persediaannya, juga tidak terlalu rendah persediaan dan biayanya, terutama persediaannya, karena akan mempunyai konsekuensi belakangnya. Oke, bisa Anda lihat di halaman 6.19. Nah, dia mempunyai asumsi EOQ ini ada 8 asumsi. Silakan baca di buku halaman 6.19. 1. Volume permintaan diketahui secara pasti, konstan dan independen. Independen artinya apa? Tidak terkait dengan produk yang lain. Tadi ingat ada dua klasifikasi, barang terikat dan tidak terikat. Kemudian yang kedua, tidak terdapat perubahan harga beli bahan baku selama periode berjalan, jadi harganya stabil. Kemudian yang ketiga, tidak ada perubahan biaya persediaan selama periode berjalan, biasanya periodenya selama 1 tahun. Kemudian bahan mudah dicari, ada lead time atau waktu jeda yang diketahui dan sifatnya konstan lead time-nya. Kemudian persediaan diterima secara lengkap, instan pada saat bersamaan, tidak tersedia diskon kuantitas, juga ada asumsi yang ke-8, kehabisan produk atau stock out dapat dihindari jika pesanan dapat dilakukan pada saat yang tepat. Kemudian EOQ ini ada beberapa komponen biaya, ya. Yang pertama biaya pesan atau order cost. Kemudian komponen yang kedua biaya penyimpanan atau holding cost. Kemudian biaya tetap persediaan. Oke. Nah, berkaitan dengan order cost, semakin sering kita mengorder, semakin sering kita mesen, maka biaya pesannya juga akan tinggi. Maksudnya bisa pakai telepon, misalkan saya pesan ini langsung nanti pesan lagi, kan biaya pesannya tinggi, masuk akal. Kalau pesannya datang langsung, ya biaya transportasinya, bensin dan seterusnya, ya, itu tetap kita perhitungkan. Oke, tetapi kalau kita sering pesen, maka persediaan yang di gudang akan minim, akan rendah dibandingkan dengan 1 kali pesan untuk 1 tahun sekian. Nah, gudangnya langsung penuh. Tapi kalau sering pesen, persediaan di gudang rendah. Kalau persediaan di gudang rendah, maka biaya penyimpanan atau holding cost-nya juga rendah. Ini maka perlu kita set berapa sih kondisi yang kondisi yang pas, di mana nggak terlalu tinggi order cost-nya juga holding cost-nya.
dipertimbangkan. Dengan EOG ini kita bisa menghitungnya. Ini ya, ada carrying cost, kemudian ada order cost, ini ada jumlahnya, jumlah pemesanan, kemudian ini biayanya, cost. Nah, ini biaya ordernya, ini biaya carrying costnya. Nah, total persediaannya adalah carrying cost plus order cost. Jadi ini tambah ini sama dengan ini, ini tambah ini sama dengan ini tambah ini sama dengan ini, nah, terusnya ini tambah ini sama dengan ini. Itu hubungan antara kedua jenis biaya. Nah, sekarang dari teori EOG ini kita bisa menghitung dua hal. Satu yang kita hitung adalah total biaya persediaannya. Biaya persediaannya totalnya berapa? Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, jumlah pemesanan optimal. Yang pertama tadi adalah total biaya persediaannya berapa? Total biaya persediaan. Kemudian yang kedua, jumlah pemesanannya. Nah, oke, satu-satu rumusnya. Yang pertama tentang total biaya persediaan. Ini rumusnya BP atau biaya persediaan sama dengan P kali R. P itu biaya pesan atau procurement cost. Kemudian kali R, R-nya requirement, annual requirement, kebutuhan per periode. Annual kan tahun, biasanya memang dalam 1 tahun hitungannya. Jadi kebutuhan per periode dalam 1 tahun, kebutuhannya berapa bahan itu. Kemudian Q adalah jumlah pemesanan optimal. Maka kalau ini Q-nya belum diketahui, ya cari dulu di sini rumusnya, ya. Kemudian C adalah biaya penyimpanan per unit per periode atau carrying cost yang tadi itu. Carrying cost, biaya penyimpanan per unitnya per tahunnya atau per periode. Kemudian K ada biaya tetap persediaan. Misalkan sewa gedung, gudang, dan tenaga kerjanya ada 2 orang, 2 shift sehari, misalkan seperti itu, atau 3 orang, 3 shift sehari untuk menjaga gudangnya itu. Nah, dan itu tetap 1 bulannya yang bayarnya sama, sewa gudang yang bayarnya sama, maintenance gudang itu ya, tetap persediaan jika diketahui nanti di soal nantinya kita mau menghitung. Oke, kemudian yang kedua, jumlah pemesanan optimal, yaitu dengan simbol Q tadi, jumlah pemesanan optimal, berapa kali kita melakukan pemesanan. Itu rumusnya adalah akar dari 2 kali P biaya pemesanan kali R kebutuhan per periode dibagi dengan biaya penyimpanan, carrying cost atau biaya penyimpanan. Tuh, jadi EOQ ini atau Economic Order Quantity ini bisa kita gunakan untuk menghitung 2 hal. Pertama, total biaya persediaannya, kemudian yang kedua, jumlah pemesanan yang optimal. Oke, sekarang kita coba praktekkan. Ini ada diketahui bahan baku 1 sampai 4, ya. Kemudian ada komponen-komponen biaya. Ini biaya pemesanannya, setiap kali pesan, setiap kali order, biaya pesannya 40.000 untuk bahan baku pertama. Kemudian C, ini biaya penyimpanannya per unitnya itu 400 rupiah per tahun. Kebutuhan 1 tahunnya 80.000. Nah, pertanyaannya adalah berapa yang akan kita pesan, berapa yang mau
kita pesan sekali pesan. Nah, gitu. Nah, berapa barang yang mau kita simpan, kita bisa mencarinya dengan Q, jumlah pemesanan, jumlah bahan yang mau kita simpan dalam sekali pesan, atau sekali pesan itu ada berapa barang yang mau kita simpan. Q optimal, Q bintang itu sama dengan akar dari 2P kali R kali C, dibagi C, ulangi, akar dari 2 kali P kali R dibagi dengan C. Jadi ini rumusnya, maka 2 sudah ada masuk, ini sudah tetapan dikalikan dengan P nya berapa untuk BB1, 40.000 kali R nya kan requirement, kebutuhannya berapa, 80.000 dibagi dengan C, biaya penyimpanannya, ini 400, ketemu sama dengan 4.000. Jadi kebutuhan setahunnya 80.000 setahun, total kebutuhan setahun 80.000. Apalah satuannya, meter atau gram atau kilogram ya. Nah, kemudian sekali pesan itu yang optimal pesan untuk 4.000 unit ya. Oke, jadi jumlah ini adalah jumlah yang ekonomis, menurut konsep EOV ini jumlah yang ekonomis ya, sehingga nanti total biaya persediaannya tidak terlalu besar ya. Nah, kalau jumlah sekali pesan 4.000 unit, kemudian pertanyaannya berapa kali pesan ya, tinggal total kebutuhan 80.000 dibagi 4.000, sama dengan 20 kali pesan. Jadi selama 1 tahun itu kita pesan sebanyak 20 kali ya. Jadi seandainya dalam 1 tahun itu ada 300 hari kerja, maka dengan kata lain setiap 15 hari melakukan pemesanan. Jadi misalkan tanggal 1 pesen, nanti tambah 15 hari kemudian tanggal 16 itu pesen lagi. Ya, itu tadi tentang jumlah yang dipesan yang optimal. Sekarang berapa sih biayanya, biaya persediaan itu dengan adanya pemesanan sejumlah 4.000 tadi ya. Nah, rumusnya adalah tadi sudah, PP sama dengan biaya pesan dikali dengan kebutuhannya dibagi dengan jumlah optimal tambah jumlah optimal kali biaya simpan dibagi 2 tambah K, hanya kebetulan tidak diketahui tadi soal ini. Maka kita masukkan biaya pesan adalah 40.000, ingat ya tadi 40.000. Nah, ini biaya pesan sekali pesan, kemudian dikalikan dengan R kebutuhannya berapa tadi, 80.000 ini. Oke, kemudian dibagi dengan Q tadi sudah selesai kita hitung 4.000 ditambah Q 4.000 dikali dengan C sehingga tadi berapa, 400 per unit per periode dibagi dengan 2. Oke, maka diketahui biaya pesan dan biaya penyimpanannya. Biaya pesannya ini dari perhitungan ini ya, ini ketemunya 800. Nah, biaya pesan untuk bahan baku pertama ini adalah 800, juga biaya simpannya, ini biaya simpan berapa, 800 juga. Total biaya persediaan yaitu 1.600.000. Jadi total biaya persediaan itu adalah penjumlahan dari biaya pesan dan biaya simpan.
masih ingat ya di atas. Karena ini tidak diketahui, maka total biaya persediaan itu adalah biaya pesan dan biaya simpan. Masing-masingnya ada detailnya lagi ya. Oke. Nah, itu jumlah pesan yang optimal juga total persediaan, total biaya persediaan yang optimal juga. Oke. Lanjut tentang ketidakpastian persediaan. Ini ada di bab 6 masih di kegiatan belajar 3 halaman 6.35. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan penyerapan bahan baku bisa lebih cepat, juga bisa lebih lambat. Bisa lebih cepat, juga bisa lebih lambat. Yang pertama, tingkat produksi lebih besar dari yang direncanakan, ya, otomatis nanti nyerap bahan bakunya lebih cepat. Ya. Kemudian kedua, kerusakan mesinnya aus, sudah lama rusak. Ketika ada kondisi seperti itu, mesinnya sudah tidak fit lagi, maka kemungkinan produk cacat kan tinggi. Ketika produk yang cacat, mungkin butuh bahan baku baru untuk mengganti produk cacat. Misalkan mesin potong untuk potong kain, mesinnya atau pisaunya itu sudah nggak tajam, rusak. Ketika motong kain, kayaknya malah rusak potongan-potongan kainnya, diulang lagi, nah kan menyerap bahan baku lebih cepat. Mungkin juga kualitas bahannya rendah, mesinnya udah bagus tapi bahannya masih yang jelek kualitasnya, sehingga bahan bakunya malah konsumsi bahan bakunya lebih tinggi, lebih cepat. Ketika dipotong kainnya malah gampang robek, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kan ada bahan baku lagi. Atau bisa juga karena salah proses ini mungkin karena human error, karyawannya melakukan kesalahan, mungkin karena kurang terampil ya, ketika proses motong salah prosesnya, udah kepotong kainnya, gimana ukurannya salah. Kemudian kurangnya pengawasan persediaan, bisa juga karena mekanisme persediaan, mungkin di dalam penyimpanan salah melakukan treatment penyimpanan, terutama pada bahan-bahan baku, bahan penolong yang memang butuh treatment khusus. Salah melakukan mekanismenya bisa mempengaruhi kecepatan dan kelambatan penyerapan. Berkaitan dengan datangnya bahan yang bisa lambat, itu bisa karena satu, bahan bakunya lagi langka, nggak musim ya, nggak musim. Kemudian mungkin juga angkutan transportasinya lagi susah, BBM naik, ekspedisi truk itu pada mogok misalkan, karena dia mau naikin harga jasa transportasinya belum bisa, sementara beli bahan BBM-nya mahal atau malah BBM-nya yang langka, sehingga transportasinya rusak, bahan datang lambat. Prosedur pembelian yang rumit, saya pikir ini tidak terlalu ya bisa saja, misalkan kita beli
import atau juga via online, terkadang juga lebih memudahkan, terkadang mungkin juga rumit bagi yang belum familiar. Hubungan yang kurang harmonis antara kita, perusahaan kita dengan supplier. Jadi ya kondisi non teknis sebenarnya, tapi juga bisa sangat mempengaruhi. Kemudian yang keempat, hambatan di luar kendali. Kita nggak bisa mengendalikannya, atau ini force majeure. Seperti tadi musibah bencana. Tadi sempat disinggung tentang stok pengaman atau safety stock, cadangan persediaan untuk melakukan pengamanan persediaan. Tuh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa sih besarnya safety stock? Besarnya safety stock ini bisa kita hitung dengan menghitung deviasinya. Deviasi standar ya kayak yang di rumus statistik itu. Sama. Kita bisa menghitung besarnya safety stock tergantung pada risiko persediaan. Bisa dengan menggunakan rumus standar deviation, deviasi baku, penyimpangan baku, ya, dengan rumus seperti ini. Akar dari 1/n sigma dari x1 kurangi x bar dikuadratkan dengan berapa data ini, 1 hingga ke n. Itu kita bisa menghitung besarnya safety stock, berapa stok yang kita adakan, yang kita pesan untuk sebagai stok pengaman, stok penyangga. Itu. Oke. Nah, semua bahan, semua materi tadi saya ambilkan dari modul Anda, manajemen operasi. Oke, itu materi pertama tentang manajemen persediaan. Masih ada satu materi lagi, yaitu tentang GIT atau JIT. Oke, kita lanjutkan saja langsung tentang GIT. Oke, sekali lagi ini untuk menggantikan pada waktu TTM yang pada waktu TTM kedua itu gagal direkam. Oke, GIT tadi sempat disinggung sih. GIT itu tentang berkaitan dengan persediaan tadi. Oke, bagaimana apa GIT itu? Pertama, kita bahas tentang filosofi GIT. Ada beberapa prinsip dari GIT, just in time. Pertama, konsep dia adalah menghilangkan segala macam afal yang terjadi di dalam perusahaan. Jadi menghilangkan atau meminimalkan afal. Di sisi yang lain, yang kedua, dia memaksimalkan nilai. Jadi konsep GIT secara global tidak hanya terkait dengan zero inventory, ya, zero inventory, inventory-nya 0, tapi dia juga konsepnya adalah zero waste, zero afal, meminimalkan terjadinya afal, meminimalkan terjadinya waste, sampah, entah itu sampahnya nanti berupa apa dalam terminologi yang lebih umum, ya. Oke, prinsipnya itu dua. Satu, meminimalkan afal, menghilangkan afal. Kemudian yang kedua, memaksimalkan nilai tambah. Ingat itu di bab 1 ya, modul pertama kita bahas tentang nilai. Nah, afal itu apa? Afal itu adalah sisa bahan atau barang dalam proses yang tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan apapun
sehingga menjadi sampah atau hal yang harus dibuang. Itu afal. Jadi dalam IT ini tidak hanya berkaitan dengan perusahaan menyediakan persediaan yang minimal atau persediaan sama sekali tidak ada, zero inventory, tapi juga meminimalkan afal, memaksimalkan nilai. Nah, macam-macam afal. Pertama, penundaan. Kedua, pemrosesan yang tidak efisien. Kemudian kegiatan atau gerakan yang tidak perlu, transportasi yang berlebihan, produk gagal, produksi berlebihan atau persediaan yang berlebihan. Nah, tadi yang kita bahaskan, yang kita singgung di manajemen persediaan kan di sini. Persediaan yang berlebihan. Harusnya cukup nyimpan 10 kilo tapi nyimpannya 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo. Harusnya kita bisa bekerja sama dengan supplier kita sehingga kita nggak perlu menyimpan barang sedikit pun, misalkan sampai kita makan di mana. Nah, meskipun demikian, afal itu tidak hanya ini persediaan yang berlebihan, tetapi ada 6 yang lain. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, penundaan. Penundaan ini bisa dikarenakan ketidakpastian bahan baku, suku cadang, sehingga ketika bahan baku itu nggak tersedia atau mungkin bahan penolongnya juga nggak tersedia, bisa saja proses produksinya tertunda, ya kan? Itu yang kita bahas di awal pertemuan tadi. Ketika proses produksinya tertunda, maka akan menambahkan waktu proses. Harusnya bisa selesai 3 minggu, jadi 3 minggu lebih 2 hari. Ketika waktunya tambah, maka ada biaya produksi yang tambah juga. Nah, 2 hari yang tambah tadi kan butuh biaya, misalkan biaya tenaga kerja yang sudah standby tiap hari. Apalagi kalau mereka dibayar berdasarkan harian. Sudah datang ternyata barangnya belum datang, karyanya sudah datang, siap, ready, bahan bakunya pun datang. Nah, mereka datang kan bayar, kita bayar. Kalau bayarnya per harian, event per bulanan kan juga ada waktu ya buang di situ, 2 hari bisa untuk masakan proses yang lain, tapi enggak sudah bisa diteruskan. Nah, sementara itu dia nggak memiliki nilai tambah. Ketika nambah biaya produksi, nambah waktu, nggak nambah nilainya. Nah, sebabnya penundaan bisa karena 2 faktor teknik ataupun faktor manajerial. Faktor teknik tadi contohnya ada kerusakan mesin, bahan baku datang yang terlambat, mungkin juga tenaga kerja kurang terampil, kurangnya alat yang digunakan. Kalau faktor manajerial ini berkaitan dengan mungkin tenaga kerjanya yang kurang jumlahnya, kurang disiplin, kemudian ya kurang motivasi karena mungkin kurang gaji. Kemudian yang kedua, afal yang kedua adalah pemrosesan yang tidak efisien. Sebelum ke sana, apa toh efisien itu? Perbandingan antara input yang diadakan dengan output yang dihasilkan. Itu efisien. Oke. Nah, sebabnya terjadi penurunan efisiensi itu yang pertama karena pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan yang bukan bidangnya, jadi lama. Kalau misalkan dikerjakan oleh Anda,
bisa dalam waktu 1 hari, tapi karena dikerjakan oleh teman yang lain Anda pas cuti gitu, kemudian dikerjakan teman yang lain baru bisa 2 hari, ini tidak efisien. Inputnya butuh waktu 2 hari, tapi outputnya sama, 10 baju misalnya, sama 10 bajunya, tapi satu karyawan bisa 1 hari, satu karyawan yang lain bisa 2 hari. Kemudian yang kedua, penggunaan kapasitas yang berada di bawah kapasitas normal. Kapasitas yang digunakan ini berada di kapasitas normal. Kapasitas perusahaan konversi Anda 1 bulan bisa menghasilkan 1.500 kaos, tapi mungkin karena ada satu hal, mungkin bahan baku yang lambat, atau mungkin tenaga kerja yang sakit-sakitan, kemudian kapasitas produksinya berada di bawah kapasitas normal di mesin 1 bulan itu. Bisa juga karena tidak terdapatnya keseimbangan ini. Kemudian yang ketiga, kegiatan atau gerakan yang tidak perlu Nah, kegiatan atau gerakan ini terkadang menghasilkan juga tadi disebutnya afwan. Maka di dalam manajemen industri itu dikenal ada suatu topik tentang ergonomi, ya, dan human factor. Dia menganalisis gerak kerja operator yang optimum, yang ekonomis. Jadi tangan kirinya ngapain, tangan kanannya ngapain. Nanti kalau memang kakinya itu butuh membantu, juga kaki kanannya ngapain, kirinya ngapain. Gerakannya kalau kita lihat, misalkan Anda lihat buat pabrik rokok itu kan, gerakannya antara satu karyawan dengan karyawan lain, operator satu dengan operator yang lain, itu kan seragam, karena memang sudah dilakukan studi gerak yang paling ekonomis dari sisi waktunya, dari sisi pekerja juga enak. Maka di set di situ alatnya, kursi dan meja dan seterusnya itu yang menyamankan karyawan sehingga dia bisa bekerja dengan efisien. Itu bagaimana gerakan? Itu memang perlu dipelajari. Kalau enggak nanti sakarepe dhewe, kemudian ya produktivitasnya rendah. Itulah mengapa ada satu perusahaan yang bisa berkembang dengan pesat, satu perusahaan ya segitu-segitu aja, karena konsep-konsep memanage perusahaan, konsep-konsep memanage proses produksi itu digunakan yang satu perusahaan tidak menggunakan. Ya, mau memproses ya terserah dia bagaimana, karyawan mau apa, pokoknya taunya saya kasih dia bahan baku nanti jadi. Tapi ada satu, pelajari gerak yang kronis. Tangan kanan melakukan apa, ngambil apa dulu, tangan kirinya ngapain, sehingga itu bisa mencapai suatu gerak yang optimum, yang mana gerak itu yang paling efisien. Maka ada beberapa peta yang bisa untuk mempelajari gerak kerja operator dan juga mesin, yaitu peta gerak tangan kiri, tangan kanan. Nanti ketahuan tangan kirinya ngapain, tangan kanannya ngapain, banyak yang ngatur yang mana. Nanti bisa diselaraskan sehingga tangan kirinya juga dilatih untuk kerja, kalau meskipun dia tidak kidal.
Kemudian yang kedua main mesin chart. Ini peta manusia mesin manusia. Jadi ini untuk mengetahui ketika mesinnya bekerja, manusianya lagi ngapain, berhenti tidur atau ngapain. Kalau banyak berhentinya, nanti bisa dikerjakan untuk dioptimalkan untuk pekerjaan yang lain. Sebaliknya, mainnya banyak bekerja, mesinnya ternyata masih menunggu, maka mungkin bisa juga nanti untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Kemudian hal yang keempat, transportasi yang berlebihan. Baik transportasi internal di dalam perusahaan itu, entah dari gudang ke mesin ke proses produksi, entah di proses produksinya itu antara satu part dengan part lain, ya itu efisien atau enggak. Kemudian dari proses produksi itu ke gudang lagi, itu kan transportasi internal. Nah, eksternal ini dari perusahaan ke keluar perusahaan, misalkan dari produk jadi produk akhir dari perusahaan kita kirim ke misalkan ke agen distributor ataupun mungkin bisa langsung ke retail. Nah, itu transportasi. Nah, ini bisa kita analisis apakah memang banyak apa di sana sini. Oke. Kemudian yang kelima itu produk gagal. Ini jelas sekali ini akwal. Kalau mungkin ketika kita melakukan gerak kerja, operator kerja, kita mungkin nggak menyadari itu akwal, hal yang tidak guna, karena kita ngeliat, karyawan kita nggak berhenti nih, datang jam 8 pulang jam 4, kita cuma jam 12 sampai jam 1 isoma, dia kerja terus, tetapi nggak diatur cara kerjanya, gerak kerjanya nggak diatur, kita nggak nyadar kalau itu juga. Kalau produk gagal jelas kita nyadar, produknya gagal, bakery rotinya nggak jadi, jelas itu akan kerasa, ya kan. Kemudian garment ada produk yang nggak lolos kualitas, sedikit lemah. Kemudian mobil motor mungkin ya kan pernah dengar ada mobil merek X itu ditarik dari peredaran, meskipun sudah sampai ke konsumen ditarik lagi karena ada hal yang ternyata itu ada yang produknya gagal, artinya mungkin tidak bagus kualitasnya, ditarik lagi. Itu produk gagal. Satu, produk yang ada 3 kategori produk gagal di sini, produk yang sama sekali tidak dapat diperbaiki sehingga tidak bisa digunakan. Kalau tidak bisa digunakan ya tidak dijual, udah barang ini ya bisa dihancurin aja, atau mungkin kalau bisa didaur ulang lagi. Ya. Kemudian yang kedua, yang jelas ini produknya itu nggak bisa diperbaiki, nggak bisa digunakan, dihancurkan, daur ulang atau apa silakan. Kemudian yang kedua, produk gagal yang tidak bisa diperbaiki tetapi dijual sebagai produk yang tidak lolos uji pabrik, kan banyak tuh contohnya. Kalau dulu di dekat rumah saya di Jogja dulu ada bakery itu jual juga yang enggak sesuai standar dia, roti tawar ya. Kalau yang sesuai kualitinya dia akan jual ke toko-toko retail dan seterusnya. Nah, ada produk-produk yang tidak lolos kualitas standarnya dia jual tetap, tapi dengan harga yang lebih murah. Ya, ingat dulu waktu masih kecil itu suka disuruh beli roti penyotan
kata kata ibu saya. Jadi beli yang tidak lolos ujinya. Juga baju-baju itu kan terkadang ada yang tidak lolos uji dijual lebih murah, mereknya terkenal, kemudian kalau dijual di luar bisa sampai ribuan NT. Nah ini karena tidak lolos uji, mungkin ya dipail gitu ya. Kemudian yang ketiga, produk kita yang masih bisa diperbaiki meskipun meskipun gagal, tapi masih bisa diperbaiki sehingga bisa menjadi produk yang normal. Itu kalau dalam garment ada istilah format, di istilahnya ada rework. Kemudian yang keenam, persediaannya berlebihan. Jadi persediaan barangnya itu lebih besar dari yang dibutuhkan, karena nggak pakai konsep ROG tadi. Contoh yang tadi kita hitung kan 4.000 sekali besar, tapi mestinya 5.000, 6.000. Nah, itu kan persediaannya besar. Nah, ini harus dihilangkan. Mungkin kalau kita nggak mengenal konsep itu, terjadi pemborosan baik pengadaan bahannya maupun juga perawatan bahannya. Nah, sama dengan yang tadi ada beberapa prakondisi. Ini JIT juga menggunakan prakondisi. Yang pertama, perusahaan ini menggunakan full sistem bahan baku yang diperlukan dipompa ke dalam perusahaan. Oke. Kemudian perlunya ada kerjasama yang baik antara perusahaan dengan mitra kita. Ini berkaitan dengan penyediaan bahan, berkaitan dengan persediaan. JIT yang berkaitan dengan persediaan. Meskipun tadi kita bahas ada 7 ya hal awal yang diminimalkan oleh JIT, salah satunya adalah tentang persediaan. Nah, prakondisi untuk JIT yang berkaitan dengan persediaan: 1, dia menggunakan sistem; 2, punya kerjasama yang baik dengan mitra; 3, ada komunikasi yang baik dengan mitra kerja. Itu prakondisi. Ini kegiatan belajar yang selanjutnya tentang persediaan dan pemasok. Jadi JIT ini yang berkaitan dengan persediaan itu berusaha mengurangi jumlah persediaan, melakukan pengurangan. Nah, salah satu cara untuk mengurangi jumlah persediaan adalah mengurangi variabilitas persediaan. Maksudnya apa? Mengurangi barang-barang yang bervariasi, bahan-bahan baku yang bervariasi. Ada beras, ada gandum, ada tepung yang lain, ada gula dan seterusnya, variasinya banyak. Oke. Nah, ini variasinya itu disedikitkan. Nah, kalau variabilitasnya persediaan itu lebih sedikit, nanti akan menekan berbagai macam jenis bahan tadi. Nah, caranya supaya bisa itu berkurang, baik variabilitas persediaan tadi bisa berkurang dengan cara simplifikasi. Produk akhirnya dibuat simpel, sehingga bahan baku yang diadakan jenisnya nggak terlalu banyak.
atau bisa juga dengan konsep modularisasi, konsep produksinya dengan modular tentu. Kemudian hal yang juga terkait dengan GIT karena berkaitan dengan minimalisasi afwal itu adalah layout dan penjadwalan. Layout nanti kan ini berkaitan dengan transportasi tadi ya, transportasi yang internal, jarak tempuh antara satu stasiun kerja dengan stasiun kerja berikutnya, antara gudang dengan bagian proses produksi, antara proses produksinya balik lagi ke gudang, kemudian fleksibilitas mesin-mesin di situ. Kalau kita tanam mesin itu secara fix permanen, mungkin nanti transportasinya dalam proses produksi itu bisa tidak efisien. Karena begini, contoh simpel di baju, antara buat kaos dengan kemeja, dengan celana, dengan jaket kan beda. Mungkin kalau kaos ya kaos oblong gitu, proses produksinya lebih sederhana, jadi 3-4 mesin diurutkan selesai, katakanlah seperti itu. Kita membuat baju bisa butuh 6-7 mesin dalam satu line tersebut. Nah, apabila itu sudah ditanam sehingga mesinnya nggak bisa digeser-geser ke sana kemari untuk mengatur line-nya, ya fasilitasnya rendah, efisiensinya nanti juga rendah. Yang terakhir adalah besarnya ruangan juga. Ini meskipun tidak terkait langsung dengan GIT, tapi perlu disampaikan juga yang berkaitan dengan penyebab perubahan dalam bisnis. Yang pertama, bisnis selalu berkembang, bisnis ingin memperoleh pelanggan baru, bisnis harus juga bisa mempertahankan pelanggan yang lama. Tidak ada gunanya kita menambah pelanggan baru tetapi kita tidak mempertahankan pelanggan yang lama. Jadi keluar satu, masuk satu, keluar satu ya sama. Kemudian bisnis bisa bergerak lebih kompetitif. Salah satunya tadi dengan memanage persediaan. Ya, di awal sesi tadi, persediaan kita jaga, bisa menurunkan total biaya produksi, biaya produksinya rendah, maka harga jualnya juga bisa lebih rendah, lebih kompetitif, biasanya juga tinggi. Bisnis berupaya menambah keuntungan. Bisnis berupaya mengembangkan produk. Ya, kalau ini Anda juga bisa mengingat di modul 2 ya, tentang PLC, ada product life cycles, kemudian apa saja strategi ketika kita mempunyai produk yang sudah mau uzur, sudah mau habis masa edarnya. Nah, bisnis mempertahankan posisi pasar, salah satunya tadi juga dengan mengembangkan produk, kemudian bisnis mencari pasar baru dan bisnis bertahan. Ini hal-hal yang menjadi penyebab perubahan di dalam bisnis. Oke. Kemudian hal yang menyebabkan kesulitan dalam mengikuti perubahan bisnis itu karyawan tidak yakin perlunya perubahan. Dia sudah enjoy di zona amannya. Sementara demand itu senantiasa berubah, baik jumlahnya, kalau jumlah sih ini masih bisa diikuti oleh karyawan, tapi kalau kemudian spesifikasinya yang berubah, kayak handphone tiap tahun, malah mungkin bisa kurang dari itu, selalu ada perubahan yang dimintai oleh konsumen, terkadang dari R&D-nya perusahaan itu sendiri. Nah, karyawan bagian produksi harus bisa mengikuti perubahan itu. Kalau enggak ya nanti bisnis kita enggak bisa mengikuti perkembangan zaman.
Karyawan merasa takut akan kehilangan yang sudah ada, maunya status quo, dan merasa takut mengalami kegagalan. Juga yang keempat, karyawan tidak memiliki gambaran toleransi terhadap perubahan. Ini berkaitan dengan perubahan bisnis seperti yang tadi disebutkan, adanya bagaimana pengen mempertahankan konsumen, mencari konsumen lagi, bertahan hidup bisnisnya itu tentu butuh perubahan perilaku dari karyawan. Yaitu tambahan dari materi GID yang saya ambilkan dari buku manajemen operasi S2 karya Agus Sahat. Itu materi kita sebagai rekaman, sebagai rekaman ulang sebenarnya yang sudah kita sampaikan pada waktu di PTM kedua 5 April khususnya tentang dua hal, yaitu manajemen persediaan dan CID. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyimak. Sukses selalu. Silahkan diperdalam lagi dengan membaca referensi yang ada di buku tersebut dan di sumber-sumber yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.